الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. باركتم إلى حضرة أما بنت سهيم Haji Mandabi bin Fulan Hada Zainab binti Jamil Wisnar binti Haji bin Matsis Al-Fatihah ila ruh Al-Marhum Muhammad Syakir bin Sayyad Hadi bin Hanain Abdurrahim bin Abdul Salam Muhammad Yunus bin Marjuki Arzini binti Imam Maman bin Jahidin Umi Maryam binti bin Marsum Allahumma ibu ajamin Allahumma Sa'ida binti Marsum Allahumma Haji Marsum bin Fulan والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا القرآن. Kalau dia nggak percaya dengan Al-Quran, silahkan bersahadat kembali. Adama in qata amaluhu. Apabila mati anak Adam maka terputus semua amal. Habib ganteng jauh dari Turki. Beb belum baca mau ya, enggak apa-apa. Beb. Entar deh, Beb. Badal Habib. Ya Habibi. Ya. Sedikit lagi. Sebab habis ini kita baca maulid langsung dengarkan tausiah, udah nggak ada lagi apa namanya sambut sama sambutan. Yang terakhir saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila saya khilaf baik dari perbuatan, perkataan dan lain sebagainya. Jangan lihat sorban saya panjang sampai ke jalanan, kagak. Ya, sorban, peci, belum lihat. صل على محمد المصطفى صادق المصدق صل على محمد أهل الورى منطقا وأسدا صل على محمد رب السخاء والوفاة خلا رب صل على محمد واجمع من الجمع ما تفرق صل على محمد واسل وسهل ما قد تأوى رب صل على محمد وافتح من الخير كل ما
صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك زارنا نبينا السلام عليك أصطفانا سمينا السلام عليك زارنا نبينا السلام عليك
وفاتمة وبداهما وفاتمة يا الله بها 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 يا الله بها
Di sini jelaskan oleh Allah kenapa ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa enggak ya ayyuhalladzina muslim? Tapi Allah sini na'amanu orang-orang yang beriman. Jadi yang berkuasa itu Allah tunjuk orang-orang yang beriman, bukan orang Islam. Pertama, kedua, ketiga semuanya rata-rata beriman. Nanti keempat, kelima, keenam, bahkan sampai ke terakhir kaki-kaki kuntilanak ada di warteg. Benar gak Bu? Banyak gak kaki-kaki kuntilanak di warteg? Udah banyak. Jadi kita nggak usah heran. Terkadang kita sebagai umat Islam, umat Muslim, kita bilang kepada orang Muslim, tolong hormati kami yang sedang berpuasa. Tapi kita sendiri sebagai orang Islam nggak pernah hormatin orang yang pernah berpuasa. Orang ngaku Islam, merokok di pinggir jalan, makan, ngopi. Di sini nggak hormatin bukan non Muslim, non Muslim takut sama kita. Cuma orang Islam itu sendiri yang hancurin. Makin jangan heran.
Zaman sekarang Islam bakalan hancur dengan orang Islam itu sendiri. Ya, udah banyak. Makanya orang puasa dia cuek-cuekan. Tiap gang pada merokok, ngopi. Jadi nggak usah heran Allah makin menunjukkan orang-orang yang beriman. Ya, jadi orang-orang yang beriman yang diwajibkan atas yang berpuasa. Makanya ada kalau ada laki-laki yang berakal, yang beragama Islam, yang sehat walafiat, kalau dia nggak puasa bu, berarti nggak beda jauh maaf sama dengan binatang monyet. Bener gak? Saya tanya kepada jamaah yang ada di sini, manusia tangannya ada berapa? Manusia tangannya berapa? Monyet tangannya berapa? Manusia kakinya berapa? Monyet kakinya berapa? Monyet puasa kagak? Kalau ada manusia nggak puasa berarti manusia. Kalau kita punya istri kita nggak puasa berarti istri kita. Kalau kita punya laki kita nggak puasa berarti laki kita. Kalau anak kita nggak puasa berarti anak kita. Berarti semuanya keluarga. Kita nggak beda jauh, benar gak? Kita dikasih akal pikiran sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk memikirkan Allah yang udah kasih suruh puasa. Lah maunya suruh puasa mana paham? Betul gak? Cuma kadang-kadang namanya laki, apalagi anak muda zaman sekarang nih, hari Minggu CSD, main bola, sudah main bola, nyari air kolam, minum diem-diem. Betul gak? Makin hati-hati buat kalian semua anak laki-laki yang udah berakal. Kalian sengaja tidak berpuasa, membatalkan puasa dengan sengaja, hukumannya kalian bersetubuh dengan ibu kandung kalian. Mau kagak? Makin puasa, jangan malu. Kalau kita nggak puasa berarti kita sama dengan. Kalau kita nggak puasa berarti kita sama dengan. Nah kalau perempuan kan wajar. PMS dapat. Lalu kalau nggak ini PMS ngapa? Nggak mungkin PMS. Maka insya Allah kita yang hadir di sini mudah-mudahan diberi kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuka di bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Sedikit dari saya di sini sekarang udah akhir zaman, kebanyakan ustadz jadi-jadian, bener kan? Ustadz jadi-jadian bu, modal peci, modal koko, sama pakai sarung, udah jadi ustadz. Kalau nggak dipanggil ustadz nggak bakalan nengok, pantap. Sekarang udah banyak bu yang tiba-tiba jadi ustadz dadakan cuma gara-gara apa? Bisa mimpin doa tahlil, jadi imam, jadi merpot. Bahkan sekarang udah banyak ustadz jadian yang berani mengambil jadwal khotib. Banyak ustadz-ustadzan makanya berani pakai udeng-udeng, pakai gamis, pakai jubah. Lo mau jadi tentara? Udah banyak pakai akhir zaman, ulama-ulama jadi-jadian. Dia pelajari dari Google, sekarang udah enak dari Google, buka YouTube, dipelajarin semua rukun-rukun khotib Jumat, jadi ustadz. Insya Allah yang ada di sini ustadz beneran semuanya. Ada ustadz sono, nggak usah sebutin deh. Insya Allah, makanya kita harus hati-hati. Nyari guru pun juga nyari guru yang benar-benar guru, yang bersanad, gurunya yang punya guru yang benar-benar daripada juyah Nabi Muhammad SAW. Makanya tanda-tanda akhir zaman sekarang udah dibuktikan, ulama sekarang banyak yang difitnah, ulama sekarang banyak yang dihina, ulama banyak yang pada caci maki. Contohnya apa? Kita punya guru, punya imam besar kita siapa? Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Saya tanya kepada semua jamaah yang ada di sini, beliau Habib Rizik bin Husain bin Syihab apakah pernah korupsi? Pernah ngerampok kagak? Pernah ini gak? Apa namanya? Belum, lu gak aja lu. Nggak ada kesalahan yang kita lihat selama ini. Habib Rizik nggak pernah ada salahnya, tapi kenapa beliau selalu dicaci maki, dizolim, bahkan dipenjara? Karena mereka semua takut bu. Ini hati-hati makanya. Kita punya anak-anak juga harus dijaga. Dijaga dari apa? Banyak sekarang namanya zaman tuh yang lebih berat nih handphone bu. Musuh terberat kita sekarang adalah handphone. Saya boleh tanya kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini, ini handphone dibanding sama anak ibu dengan sengaja yang ibu gamparin siapa?
kurang ajar lu. Gara-gara handphone anak kita gebukin. Gara-gara handphone anak kita biarkan. Gara-gara handphone juga anak kita menjadi anak yang bandel. Terkadang anak kita mau belajar, nanya sesuatu kepada kita sebagai orang tua, mana pernah tahu. Kita sibuk dengan handphone, apalagi zaman sekarang ibu-ibu sibuk dengan TikTok. Lagi masak, kalau orang dulu enak salawatan, kalau sekarang ibu-ibu TikTokan. Lagi masak, yang lagunya apa tuh? Nina Bobo ya. Ini akhir zaman, makanya kita nggak usah heran. Ibu kalau indung anak-anak zaman sekarang udah kagak pakai salawatan lagi. Ngidungnya gimana kok zaman sekarang? Bocah ngapa ya? Itu sampai TikTok kan tuh ibu-ibu tuh. Terkadang kita gendong anak kita yang namanya kakek, nenek, atau ibu, bapak, kita nggak pernah ngakuin anak kita. Secara tidak langsung kadang-kadang ibu gendong anaknya. Ini anak siapa ya? Ini cucu siapa ya? Kalau anaknya jawab anak kingkong gimana bu? Terkadang kita nggak ngakuin anak kita. Makanya anak jadi bandel, anak jadi durhaka dengan orang tua karena apa? Waktu kecil anak nggak pernah diakui sama orang tuanya. Secara tidak langsung anak bakal nangkap itu. Tapi kita harus sepele nganggapnya. Tapi nanti kelak dewasa anak mengingat waktu kecil aja saya nggak pernah dianggap oleh bapaknya. Waktu saya kecil aja saya nggak pernah dianggap oleh kakeknya. Jadi anaknya bandel, anaknya nakal, gara-gara apa? Anaknya orang tua yang nggak pernah ngajarin, orang tua yang nggak pernah nganggap tuh anak. Terkadang anak kita dibikin cadel-cadelan. Pernah gak bu? Kita sering ngajakin ngomong anak kita, nggak pernah pakai R. Terkadang ada burung di atas kita bilang, nah buyung atas, padahal burung. Makanya anak cadel gara-gara apa? Gara-gara kita sebagai orang tua mengajarkan anak kita untuk cadel. Makanya kita punya anak dijaga dari apa? Sekarang namanya zaman bahaya, namanya latihan-latihan masalah komunis, liberal. Agama sekarang bakalan banyak mau dihapusin bu. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini, jaga anak kita, jauhin dari namanya pergaulan bebas, narkoba, apalagi namanya pacaran bu. Buat ibu pengen gak punya calon mantu orang kaya bu, pengen gak punya calon mantu orang kaya, pengen gak punya calon mantu rumahnya mewah, pengen gak punya calon mantu mobilnya banyak. Tapi kenapa ibu anaknya dipacarin dengan gratis? Benar gak? Kita kadang-kadang kita biarin anak kita dibawa sama orang dengan gratis, tapi kita pengen punya calon mantu orang kaya. Ya makin dijaga, buat hati. Namanya laki-laki sebelum mendapatkan sesuatu dia bakal terus mengejar itu anak ibu. Sampai apa? Sampai dapat. Dijaga bapak makanya anaknya. Jangan dibiarkan anak perawan. Makanya sekarang maaf, cabai-cabian syar'i itu banyak bu. Cabai-cabian syar'i udah banyak. Dan maaf juga, sekarang orang yang kerudungan yang pakai hijab, terkadang mereka pacaran, mereka dibayar dengan gratis, sama juga mereka lebih hina daripada namanya jablay. Bener gak? Jablay dibayar gak? Pernah main loh. Ketahuan main di pinggir Gajah Mada. Maaf bu, jablay aja dibayar, bener gak? Tapi perempuan udah pakai hijab, udah tutupin badannya semua, seluruh tubuhnya, tapi mereka dibawa dengan laki-laki yang nggak tanggung jawab dengan gratis apa enak. Terkadang kita malu bu mikir sama kuntilanak. Kita punya anak pakaian terbuka, tapi kuntilanak pakaiannya tertutup. Kalau bisa kita pakai hijab tuh kuntilanak. Nggak masalah. Ini ada saya dari Mesir nih, kurmanya. Hah? Enggak si Makmun. Ustaz jomblo bu. Nyari perawan tapi nggak dapet, dikasih nenek nggak mau dia bu. Ganteng nggak bu? Kagak ya. Tadi apa mana?
Kuntilanak. Kalau kuntilanak nggak ada bu. Ada ke kuntilanak? Saya bertanya ke ibu-ibu bapak sini, kuntilanak ada kagak? Mau pernah lihat? Di mana? Di TV. Sama. Lah pertanyaan saya gini bu, kuntilanak nih katanya mati dari manusia, benar gak? Kan kita lihat di film-film, kuntilanak mati dikubur, orang mati dikubur, katanya di kuntilanak. Pertanyaan saya, itu di alam kubur yang bukan tali pocongnya siapa? Yang kerimbatin rambut di kuntilanak siapa? Kan nggak ada. Ya kita ini kita takutin, apalagi namanya tuyul bu. Lah tuyul kalau orang mati jadi tuyul. Pertanyaan saya di alam kubur yang botakin tuyul itu siapa? Emang ada beberapa? Enggak ada. Lah aneh-aneh Indonesia bu. Lah susul ngesot ada juga. Lah di alam kubur ya, yang injek kaki ini siapa? Lah ibu kalau ketemu susul ngesot nggak usah kabur, injek kayak tangan ibu. Ini Indonesia ya Allah, warga plus dan 2 yang kita ditakut-takutin. Makanya siap malam Jumat anak biarin ngaji, sholat di masjid di musola. Terkadang kita sebagai orang tua maghrib jam tua lontong ada kolong wewe. Lah dia kolong wewe mana kecil, mana ada. Lah anak kita mau ngaji bu, malam Jumat jangan pernah takut-takutin. Malam Jumat malam yang berkah, malam yang manfaatnya banyak bu. Jadi biarin aja anak kita ngaji, jangan pernah kita takutin. Karena namanya malam Jumat malam yang serem. Malam yang serem itu malam Minggu. Tapi sehari lagi pacaran. Makanya orang-orang Yahudi demen tuh dibikin malam Jumat supaya apa? Supaya kita takut keluar. Terkadang kita lewat pohon beringin takut ada kuntilanak. Kuntilanak tawain lagi balik bu. Ya, kalau dia ketawa tawain lagi. Kalau dia nangis kasih duit 2000. Nah, saya kalau ketemu suster ngesot saya sliding udah. Berarti jalan ngesot, kita lari juga nggak nyampe. Kecuali kalau pocong juga, pocong namanya orang mati kulun nafsin jaifatul maut. Yang udah mati nggak mungkin berbaik lagi, bener gak? Lah pocong kalau hidup lu ketemu nih, kabur kagak? Ngapain kabur? Dia kan jalan loncat, terus ikat aja. Benar gak bu? Dan pocongnya loncat. Ya kalau kita ketemu kita selengkat aja pocongnya. Jatuh dia. Pas ke kursi roda. Kita dorong, buang ke laut. Ini karena kita dibodohi dengan namanya film. Apakah ada pocong di daerah Korea? Nggak ada karena dia BTS kan. Apakah ada pocong di Jepang? Kan nggak ada. Vampir main ke Indonesia. Jadi kalau dia main tukeran ahli. Ini kita dibodohin. Namanya itu kuntilanak, pocong. Orang udah mati nggak bakalan hidup lagi. Kecuali setan dan iblis itu udah ada. Dan setan dan iblis tugasnya hanya menggoda kita bu. Tapi setan dan iblis sekarang semua udah pada insaf. Karena apa? Zaman dulu setan menyerupai manusia. Cuma zaman sekarang manusia menyerupai setan. Makanya setan udah nggak ada yang mau deketin kita lagi bu. Takut kesetanan sama kita. Bener gak? Kita lebih dari setan, sifat kita banyak. Bohongin emak kita, bohongin ayah kita, saat melawan sama orang tua, songong sama guru, sholat kagak, ngaji kagak. Dikata setan males deketin. Entah kalau apa-apa kita buat maksiat nih, misalnya manusia buat maksiat bu, minum minuman keras, dia mabuk, dia jatuh, masuk ke rumah sakit, domelin sama orang tua, kita bilang apa? Gara-gara setan nih bu saya jatuh. Padahal setan nggak mabuk ya kan? Setan lagi dibawa-bawa lagi. Seandainya kita melakukan perzinahan, perzinahan suatu nikmat tapi yang dosanya paling besar. Zina nikmat gak? Iya lo tahu. Kita melakukan suatu hubungan yang bukan mahramnya. Melakukan suatu hubungan yang bukan mahramnya. Kita melakukan sesudahnya kita hilaf, benar gak? Kita hilaf, kita nangis, ya Allah, Allah lagi yang disebut. Saya ingin taubat ya Allah, saya hilaf ya Allah, ini semua karena setan ya Allah.
Setan lagi nyobain juga kagak tuh setan. Benar gak? Setan lagi disalahin padahal setan kagak nyobain. Makanya setan ketemu kita kabur. Bukannya kita yang kabur ketemu setan, setan yang kabur ketemu kita. Ya, gak bakal berani setan deketin kita. Takut. Karena kita lebih dari namanya setan. Makanya ngaji. Jangan kebanyakan main Mobile Legend. Masih banyak main Mobile Legend. TikTokan, cowok juga TikTokan. Cowok TikTokan kayak banci. Lah kalau cewek kadang-kadang maaf. Ya. Dulu kan ada tuh si siapa Marsanda tuh. Dia joget-joget depan kamera kan dibilang orang gila tuh. Ya sekarang lebih gila dari Marsanda banyak bu. Yang pakai hijab juga banyak sekarang. Mending tuh tubuhnya bagus. Ini kayak kita Brazil gede. Itu joget-joget tuh emak-emak tuh TikTok kan. Kadang-kadang yang bodinya bagus dilihat, dosa nggak dilihat. Sayang sekali nggak apa-apa tapi 1 jam nggak ngedit. Iya. Makanya kita kan sini udah pengen tobat semua gak? Pengen tobat gak? Udah hijrah semuanya kan? Kita pengen tobat di sini. Kadang-kadang perempuan yang sering godain kita, bener kagak? Ya, kita udah pengen tobat, udah pakai peci, perempuan lewat, pakai celana pendek. Mau ustad, mau siapa juga pasti tuh ya, ngelirik. Walaupun itu cewek di belakang, mata betul begini. Sementing sekali, nggak beda kali, nggak pakai melek. Ya. Nah kita udah pengen tobat. Kadang-kadang perempuan menggoda kita. Makin akhir zaman namanya laki-laki kalahnya sama apa? Sama perempuan. Makanya buat perempuan tolong dong, buat kami para laki-laki yang udah ingin tobat, tolong hormati kami, jangan sampai kami jadi jatuh ke maksiat lagi. Terkadang kita sebagai laki-laki udah pengen benar-benar tobat, ada aja gagalnya. Pengen ngaji ke majlis taklim misalnya, bentar ada Pak Lurah, masuk Pak Lurah. Ini Pak Lurah kebun kosong yang nggak ada umat ya bu. Ada mana? Oh, udah lewat itu. Itu Pak Lurah sudah masuk tuh. Ini Pak Lurah kebun kosong bu. Belum punya bini, tapi punya cucu 3 deh. Tadi gimana ya lupa saya? Gara-gara Kong DL lupa. Kebun kosong. Kebun kosong. Jadi pada intinya buat semuanya, pertama kita jauhin namanya narkoba, kedua namanya anak muda, jauhin namanya pacaran, ketiga dalam bulan puasa kita jangan menggoda mengganggu manusia yang sedang puasa. Terkadang kadang-kadang ibu-ibu juga dagang pagi-pagi, jangan dagang pagi-pagi bu, kesian ya orang pada mau puasa gara-gara ibu dagang bau harumnya mereka jadi batal. Dosa ibu juga. Kalau mau dagang habis asar bu, karena lebih bagus lagi kasih, jangan suruh beli. Lah belum puasa belum berbagi, bener gak? Lo bilang sama lu begitu bagi-bagi. Iya, tapi bagi-bagi jangan pagi-pagi. Ya, nanti pertengahan bulan bu, iftar bersama sama Ustaz Cahyadi di waktu zuhur. Buka puasa waktu zuhur mau bu? Enggak mati. Ya, buat ibu-ibu makanya kalau lagi dagang, ya, dagang kalau bisa habis asar. Supaya apa? Supaya menghormati orang yang sedang berpuasa. Karena namanya manusia imannya lemah banyak kan bu. Ya, udah puasa dari rumah, nyium bau makanan bau yang enak dan sedap, itu pasti bakalan berhenti bu. Ya, makanya kita jangan heran, itu warteg yang paling kagak enak aja nih biasanya. Hari biasa kagak enak, bulan puasa pasti rame. Kakinya itu banyak, ada yang warna hitam, putih, warna-warni, di langit yang biru. Nah, banyak.
Nah itu rata-rata 99,9% Bu yang datang itu orang Islam, bukan orang non Islam. Karena apa? Ya mereka mikir ngapain kok makan di warteg, makan di rumah juga bisa. Dan yang dagang juga rata-rata orang Islam semua, orang non Muslim. Mereka menghormatin kita yang sedang puasa. Tapi kita nyanyi takut rezeki bakalan hilang. Padahal rezeki Allah bakalan atur, udah bakalan kasih. Cuman kita takut. Gue dagang kalau sore, dagangan bakal laku. Bu, saya kasih tahu Bu, ibu mau dagang apa aja di bulan puasa Bu? Mau sore atau mau dekat maghrib? Walaupun maaf, makanannya kurang enak, orang lagi puasa dihapus dibeli semuanya. Bakwannya, terus apa lagi tahunya, tempenya, mienya, risolnya, esnya, es buah, sop buah, pesawat, semua diborong. Pas aja juga boro-boro dipegang. Maka kita udah menjaga hawa nafsu kita, tapi kita kalah hawa nafsu sesudah buka puasa. Di bulan suci Ramadan kita kan menahan hawa nafsu. Menahan nggak hawa nafsu? Kita menahan hawa nafsu, tapi sesudah bulan kita mau buka, hawa nafsu kita kalah. Kita beli semua, kita makan semua, kita kenyang. Akhirnya apa? Kita nggak sholat tarawih. Kita nggak sholat tarawih jadi kekenyangan, jadi bego. Jadi lo tenang gitu orang Indonesia, lapar banget dengan bego ya. Ini tarawih jadi kagak. Ini kadang-kadang ibu-ibu tarawih udah pada maghrib, mau kenai taruh duluan, udah ditepin dekat tiang minyak gua pokoknya. Benar gak Bu? Nah ibu kalau teman gitu pindahin lagi Bu. Wah kadang-kadang udah rame ibu-ibu, ya apalagi ibu-ibu udah ribet, bener. Lah mau jalan ke musola aja dandan dulu, lalu kena air wudhu hancur Bu. Iya pakai kerudungan diputer-puter, mau bikin tali pocong Bu. Diputer-puter kan kerudungan ibu-ibu. Lah mau sholat dipakai baskom, pakai lipstick, pakai Sinner X. Tunggu sunat. Rata-rata ibu-ibu begitu. Coba kalau di depan suaminya boro-boro ya Pak, bener gak? Di depan bapak pernah gak gua pakai minyak wangi? Boro-boro minyak wangi itu ibu, minyak nyonya sama minyak goreng. Iya. Mana bajunya baju daster bolong semua. Ya tali bena pakai peniti ibu-ibu di rumah. Itu tanda-tanda yang namanya seorang istri. Ibu rajin ibadah, rajin sholat, tapi nggak hormatin suami, surga baunya nggak bakal kecium Bu. Maka ibu harus hormatin suami ibu, cintai suami ibu, walaupun suami ibu mempunyai gaji atau per hari 20.000. Cuman zaman sekarang suami lebih takut dengan pada istri, benar gak? Begitu ngomong mah bodi 20.000, apaan 20.000 buat apa lu? Kita ngomong ibu-ibu tuh udah galak kan ibu-ibu. Cuman dari laki juga jangan ketakut juga. Lah kalau bini galak tambah lagi, bener gak? Kalau bini galak siapa yang ngomong tuh? Aku mau ngomong lo, aku tahu. Oke berani bilang nambah. Nah laki-laki juga sama, kita hormatin, kita punya istri, punya ibu kita hormatin. Terkadang laki-laki kalian kerja selama dari pagi sampai malam, punya gaji, kadang-kadang kalian nggak hormatin punya istri. Kalian bilang lo enak di rumah nggak ngapa-ngapain, padahal itu istri kerja 24 jam untuk ngurus kalian, ngurus anak kalian. Kadang-kadang kita selalu hina punya istri. Hormatin kita punya istri, jangan sampai istri kita lelah dengan kita. Dan kita punya ibu, sayangin, cintain. Kalau kita udah sayangin dan cintain ibu kita, insya Allah namanya rezeki berkah Allah bakal kasih buat kita semua. Jangan pernah kita sakitin orang tua kita yang masih hidup, yang kita cintai. Makanya sebelum masuk bulan suci Ramadan, yang selama ini pernah kita lakukan kepada ibu kita, mungkin pernah nyakitin, mungkin juga pernah kita memukul ibu kita, membentak ibu kita. Pulang dari sini kita minta maaf sama ibu kita. Kita minta maaf sama ibu kita, kita cium tangan ibu kita. Kita cium tangan ibu kita cium nih kening ibu kita nih. Yang selama ini kita nggak pernah cium, kita harus melihat nih keriput. Kita lihat ibu kita nih, tapi kita cium nih ibu kita. Ya, sesudah kita cium,
kita minta maaf, cium kaki ibu kita. Udah kita cium, kita minta maaf, jangan sampai Bu kita pulang dari sini tiba-tiba kita lihat di depan gang ada bendera kuning. Mau Bu? Hah? Anak muda, emang lu mau? Dia pulangnya pas pulang depan gang ada bendera kuning, mau? Bendera kuning menamakan ibu kalian, Fulan binti Fulan. Kalian yang lihat bendera kuning cuman apa? Nyesel. Melihat bendera kuning, penyesalan mungkin tadi sebelum datang kemari kalian pernah bentak ibu kalian. Kalian omelin ibu kalian, bahkan kalian minta duit kepada ibu kalian, kalian nggak dikasih, kalian omelin ibu kalian. Ibu kalian misalnya udah meninggal, gimana rasanya? Yang masih sekolah, yang biasanya tiap hari disiapin pakaian sekolahnya, yang setiap hari disiapin makanannya, tiba-tiba nggak ada ibu kalian, gimana rasanya? Ibu kalian misalnya udah meninggal nih, udah nggak ada, yang nyiapin pakaian mau bapak kalian, nggak bakal mau bapak kalian. Suruh masak bapak kalian, nyiapin makanan, nggak bakalan. Apalagi mau bulan puasa, yang bangun paling cepat siapa? Ibu kalian kan? Apakah bapak kalian masih molor? Yang nyiapin, yang masakin siapa? Yang makan siapa? Bapak sama anak. Makanya kita hormatin, kita punya ibu, cintain, jangan sampai kita nyesel. Takutnya kalau kita udah nyesel, ibu kita udah nggak ada, baru kita nangis, kita minta sama Allah, ya Allah balikin ibu saya, ya Allah, nggak bakal baik lagi ibu kita. Makanya pulang dari sini sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kita minta maaf untuk ibu kita. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur ibu kita, Allah sehatkan ibu kita. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah jangan cabut nyawa ibu kita sebelum kita jadi orang yang baik, orang yang soleh dan orang soleha, dan sukses dunia dan akhirat. Sebelum saya tutup, saya minta bacakan suratul Fatihah, khususnya buat kemarin nenek saya meninggal dunia. Saya minta bacakan suratul Fatihah. Tadi juga saya sebenarnya nggak bisa hadir kemari karena saya udah janji dan cinta kepada guru saya Ustaz Jayadi, maka saya hadir kemari. Saya minta bacakan suratul Fatihah untuk Hajah Siti Purtama binti Haji Arini. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah tempatkan di surganya. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum saya tutup, tadi kata nggonggong nih, nangguk ya? Iya nangguk. Katanya nangguk, ibu siapin uangnya ya buat acara baik, jangan pernah pelit. Insya Allah kalau ibu naruhnya gocap cepet, besok pergi haji Bu. Kalau naruhnya 20.000 pergi hajinya entah 20 tahun lagi. Ya makanya gocap cepet Bu, jangan pernah pelit. Lo biar dangdutan cepet, kiraan bodak orang nikahan ngasih gede-gede. Tapi buat acara Islam kasih yang banyak, insya Allah Allah ganti 10 kali lipat, insya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abada biwajibaiha wa nuril absari wa biyahiha.
نرجو وصول محبة نبينا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها Pegel juga berdiri. Lagi ngomong sama tuh gak enak juga. Oh ya masih muda, sekarang jadi anak muda lagi. Jomblo. Gak gerangan sama orang tua singkong. Udah Bu ya, udah malam jam 10. Karena saya perjalanan jauh juga Bu, lumayan. Naik ini Bu, naik pesawat tempur. Jadi pada intinya pertama kita jangan mendekati namanya buat anak-anak kita masih apalagi tawuran juga. Ya insya Allah dengan ada majlis talim di sini namanya anak muda yang tadinya tawuran udah nggak ada tawuran lagi insya Allah. Dan kita juga minta sama anak-anak muda, sama orang tua kita bersatu untuk apa? Kita ramaikan majlis talim, musola dan masjid. Ya, karena ini akhir zaman kita hati-hati. Jangan sampai kalau kita nggak bersatu nih Bu, ya 2030 kita jadi minoritas. Ya, kita nggak perlu namanya perang, kita nggak perlu namanya kekerasan, tapi kita cukup kita ramaikan majlis taklim, kita ramaikan acara Maulid Nabi, kita ramaikan acara Isra Mi'raj, kita ramaikan masjid musola supaya apa? Semua orang-orang non Muslim, orang-orang Yahudi takut dengan kita Bu. Mereka takut dengan kita dengan cara kayak gini Bu. Ya, mereka takut. Tapi kalau kita nggak bersatu, kita berantem. Ya, ulama sama ulama berantem, mereka teman kadang-kadang ulama sonanya goblok gitu yang tahu duit tuh. Ya, gara-gara masalah fulus dia takut fulusnya nggak ada, jadinya yang dimampus. Ya, ulama-ulama zaman sekarang udah mikirin duit Bu. Ya, mereka berani sekarang menjatuhkan ulama-ulama yang asli, belakang berani menghina daripada juriyahin Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka caci maki, zolimin, bahkan berani memenjarakan kita punya imam besar, yaitu siapa? Juriyahin Nabi, Habib Rizik bin Husin bin Sihab. Makanya kadang-kadang kita punya hati sedih kenapa? Kita punya orang tua, punya guru, dihina, dicaci maki, difitnah. Terkadang kita teriak-teriak, kita nunggu komando, tapi komando kita di penjara, kita pada diem. Nunggu komando siapa lagi kita sekarang? Ya? Kita lawan, kita di penjara, kita diam, kita takut. Tapi kita nggak usah takut. Kita masih punya Allah, kita masih punya doa, minta sama Allah. Insya Allah doa kita dikabulin Allah Subhanahu Wa Taala. Penting kita selalu doain guru kita, orang tua kita, para habaib yang ada di sini semuanya. Ya, jangan pernah kalian memilih-milih para habaib. Teman zaman sekarang banyakkan milih-milih para habaib. Ya, habaibnya terkenal, habaibnya pinter dakwah, ceramah kemana-mana kalian deketin. Tapi habaib nggak terkenal, habaib nggak dakwah, habaib nggak ceramah, kalian jauhin, kalian musuhin. Habaib ideologi sama dengan kalian deketin. Ideologi beda dengan kalian jauhkan. Ya, jangan pernah kita membeda-bedakan daripada juriyahin Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita udah bedakan juriyahin Nabi, Nabi juga bisa beda-bedakan kalian. Nabi juga bisa milih-milih kalian sebagai umatnya untuk mengangkat umatnya untuk jadi semangatnya. Jangan pernah kita beda-bedakan. Ya, sedikit kita punya rasa kebencian, sedikit kita punya rasa ingin zolimin kepada juriyahin Nabi, Nabi Muhammad bakalan benci dengan kita. Hati-hati. Ini ngomong bukan saya, ulama baik yang ngomong. Lo jangan main-main mah baik, makanya kurang ajar mah baik, lo kurang ajar lo mau cebong. Ya, habaib salahnya apa? Ya. Makin sini ada Habib Soleh, ada Habib Umar, ada Habib Usin, semua sama yang apa? Satu darah, kita darah sampai kemana? Rasulullah. Ya, kalian boleh benci,
Tapi jangan sampai kalian dimaki, zolimin. Kalian melihat perjuangan Rasulullah gimana, kalian ingin dapatkan syafaat Rasulullah, tapi kalian benci juriatnya. Kalian benci kepada cucunya. Ingat perjuangan Rasulullah. Sebelum Rasulullah wafat yang diingat siapa Bu? Umatnya. Umatnya sampai 3 kali sebut Rasulullah. Ummati, ummati, ummati. Cuman kita sebagai umatnya boro-boro ingat nama Rasulullah. Bersalawat Nabi aja kita males. Bahkan Rasulullah SAW sebelum wafat dia mengirim salam kepada kita. Cuma kita boro-boro menjawab salamnya Rasulullah. Kita nggak pernah ingat Rasulullah kirim salam. Bahkan kita selalu benci banget. Rasulullah emang nggak pernah dendam, nggak pernah marah, tapi saat agamanya, saat Tuhannya dihina, Rasulullah maju paling depan. Makanya para habaib, Habib Rizik bin Husain bin Syihab, Habib Bahar bin Ali bin Semit, ya mereka nggak pernah takut, karena mereka punya datuk, punya kakek, semuanya atas bayangkan matinya apa? Mati pada dibunuh. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu mati gimana? Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu mati gimana? Maka darah, nyawa bakal taruhkan untuk mereka semua. Untuk apa? Untuk agama. Untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk Rasulullah SAW. Kalau beliau begitu, kalau emang rezekinya kedatangan beliau, itu 3 kali. Beliau tuh datang di depan, di belakang, di sini pernah datang juga. Dia tadi. Soleh Receh, Soleh bin Husain Al-Attas, makanya.